Perkenalkan, saya Kivindra Pratama dari Tribun News. Kali ini saya bersama Mas Bet. Bonek waterform itu apa, Mas? Konsep awalnya, trigger awalnya apa? Awalnya ini saya ngutip dari harusnya pendirinya sih, Mas Orisa. Iya. Mas Orisa ini dari mana ya? Berita Jatim, beritajatim.com. Nah, dulu itu Mas Orisa ini kan ternyata mengamati status-status di media sosial waktu Persebaya dimatikan oleh PSSI. Nah, saat itu Mas Orisa mengamati status-status media sosial terutama dari bonek ini kok ada yang nulis tentang Persebaya dengan tulisan-tulisan yang sesuai dengan karakter masing-masing, tetapi sangat potensial gitu. Itu kalau saya nggak salah ingat dulu itu Mas Orisa sempat mikir, wah ini kalau misalnya dijadikan satu itu menarik. Artinya kan bonek tidak hanya dilihat sebagai kumpulan supporter sepak bola, tapi juga lewat tulisan atau literasi gitu. Jadi tidak hanya sekedar supporternya saja, tetapi juga bagaimana gerak supporter ini ketika masuk dalam wilayah literasi. Nah dulu kalau nggak salah ingat gagasannya Mas Orisa seperti itu. Jadi mengumpulkan penulis-penulis yang menurut dia sangat potensial di. Saya juga ngebaca ada mungkin disertasi atau paper jenengan yang ngebahas tentang bonek dan budaya. Kalau nggak salah ingat. Ya, lupa. Salah satunya tentang ini sih, menyinggung ini. Moral di Surabaya ketika Persebaya dibekukan waktu itu. Nah, bisa dijelaskan nggak, Mas? Bisa dijelaskan nggak itu seperti apa budaya yang dimaksud? Bentar, saya sambil nginget-nginget. Kalau nggak salah ini, itu kalau tidak salah itu dulu di majalah itu kalau nggak salah ya, artikel di majalah Mata Jendela Jogja kalau nggak salah. Nah saat itu jadi saya diminta untuk menulis artikel di situ oleh pemretnya karena melihat kok saya itu saya memang fokusnya di seni jalanan, Mas. Jadi termasuk di kampus pun juga fokus saya di seni jalanan. Jadi penelitian, tulisan itu biasanya ngarahnya ke situ. Nah, dulu itu saya pernah bikin pameran dalam rangka penelitian itu spanduk-spanduk yang dipasang di Surabaya ketika Surabaya melawan. Jadi waktu yaitu lagi rame-ramenya Persebaya di. Nah, saya meneliti terus kemudian masih penelitian saya pamerkan foto-foto ini dokumentasi spanduk-spanduk itu. Karakteristik supporter bola ketika menuangkan gagasan atau idenya itu melalui media-media yang dipasang di jalanan. Jadi entah itu spanduk, entah itu mural, entah itu grafiti, entah itu poster gitu. Dan yang menjadi menarik kan sebenarnya setiap wilayah itu kan pasti ada karakteristik yang unik gitu kan. Nah, kalau di Surabaya itu yang saya amati. Jadi bisa jadi karakteristik yang menurut orang lain itu kan ada ini Mas, ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu kan ajining diri saka lati. Jadi harga diri orang atau bagaimana kita bisa dihargai oleh orang itu dari mulut, dari bicara kita. Nah,
tetapi apa ya, semacam anomali ya ketika itu di umpatan gitu, umpatan, terus kemudian bahasa-bahasa yang mungkin bagi orang awam itu sangat kasar, itu ternyata justru menjadi media yang sangat apa ya, sangat jitu untuk menarik perhatian, termasuk ketika ada gerakan spanduk itu tadi yang dipasang di kampung-kampung, di jalanan seperti itu, dan itu yang menjadi unik dalam perspektif bahasa, dialek gitulah ya, bahwa setiap wilayah itu ternyata di satu sisi ini kasar, tapi kalau nggak gitu ya nggak diperhatikan. Nah gitu, jadi itu yang saya tuliskan. Nah terkait dengan seni jalanan, seni jalanan pun itu pun juga seperti itu. Hampir sebagian besar bonek itu kan ya namanya ini ya, tidak semuanya pasti mempelajari dasar seni rupa misalnya, bagaimana warna dan seterusnya. Tapi justru yang menjadi unik dalam seni jalanan secara umum itu adalah yang kalau kita ngomong jujur, jujur dalam dunia seni rupa itu ya yang kayak gitu, artinya tidak terkontaminasi dengan kaidah-kaidah seni, tapi ya udah diwujudkan aja lewat tulisan, lewat warna, gambar dan seterusnya. Nah, itu yang saya temukan waktu pengamatan spanduk-spanduk perlawanan. Ini kan tadi nyinggung Surabaya, budaya dan bonek. Apakah bonek sudah menjadi representasi yang tepat bagi Surabaya, Mas? Oke. Kalau kita bicara representasi, hampir bukan hampir semua ya, tapi kalau kita ngomong Surabaya itu mesti selalu image-nya itu bonek. Jadi kalau ngomong masyarakat itu bonek, padahal bonek sendiri itu kan sebenarnya supporter gitu. Tetapi ternyata dalam bahasa hampir semua semua masyarakat yang bersinggungan langsung dengan Surabaya itu selalu menggunakan kata itu. Contoh ya, ada pengusaha siapa itu namanya ya, Mayapada Group itu loh, Datuk Tahir atau apa itu. Itu ketika awal-awalnya COVID-19 itu dia mendaku dirinya bahwa saya ini bonek gitu, untuk menjelaskan tentang masyarakat Surabaya asli atau lahir di Surabaya. Itu dia mendaku dirinya bonek. Terus kemudian dalam pidato-pidato motivasi dari pemerintah misalnya sebelum masa-masa pagebluk ini kan selalu yang dibicarakan adalah kita sebagai warga masyarakat Surabaya yang berani, wani, bonek. Nah, itu selalu diucapkan. Artinya menjadi representasi tentang masyarakat Surabaya, meskipun ya tidak semua akan setuju seperti itu. Sementara bagi bonek sendiri ya, bonek ya yang cinta Persebaya. Gitu. Jadi masalah apakah dia masyarakat Surabaya atau dia masyarakat di Cirebon, di mana, di Jakarta, di Kediri, di manapun gitulah. Asal dia cinta sama Persebaya itu bonek. Tapi ketika itu digeser ke dalam representasi tentang bagaimana masyarakat Surabaya secara keseluruhan, kadangkala itu dipakai juga gitu, sebagai media untuk berkomunikasi. Seperti itu sih. Dengan bonek yang bisa bilang sudah menjadi slogan nasional ya, gambaran slogan nasional tentang Persebaya. Iya. Impact-nya untuk Persebaya sendiri seperti apa? Jelas dia sangat ya namanya klub ya, ketika dia memiliki supporter yang luar biasa militan dan besar pasti sangat berdampak, entah itu dampak secara moral karena selalu didukung hampir di setiap pertandingan kan selalu ada bonek maksud saya, selalu didatengin gitu. Bahkan di luar pulau pun juga seperti itu, teman-teman biasanya sampai nekat seperti itu. Secara ekonomi apalagi gitu, kalau kita bicara tentang pendapatan klub, bisa jadi Persebaya juga mendapatkan istilahnya itu ya, mendapatkan impact secara ekonomi dari bonek itu sendiri. Saya pikir faktor bonek ini menjadi jadi dampak
positif. Ya meskipun kadangkala ketika dulu pernah ada kejadian kalau rusuh pun ya akhirnya yang kena juga klub juga gitu. Dapat denda dan seterusnya itu. Ya intinya pasti inilah, bagi klub sendiri akan senang ketika dia memiliki supporter yang secara jumlah banyak, secara semangat juga sangat militan gitu. Dia pasti punya kebanggaan. Oke. Ini balik lagi ke bukunya Mas. Tolak Bala Sepak Bola. Itu gimana trigger awalnya, gagasan utamanya seperti apa, dan apa tujuan akhirnya? Merespon dalam kondisi yang seperti ini. Jadi bahwa COVID-19 ini memang dampaknya sangat luar biasa kan, tetapi dalam sejarah sepak bola sendiri sebenarnya sudah sangat erat kaitannya dengan bencana seperti ini. Jadi ya yang sering itu kan kerusuhan, bencana sosial, gitu. Kemudian dampak bencana alam kayak gempa bumi yang dialami teman-teman di Jogja misalnya, itu sampai berdampak kepada klub sepak bolanya, sampai mereka akhirnya sementara tidak melakukan pertandingan. Tsunami di Aceh berdampak pada klub Persiraja, kemudian sampai itu striker yang terkenal Irwansyah itu juga hilang gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bencana dalam konteks COVID sekarang ini, sepak bola sangat erat kaitannya. Nah, ketika kami menggagas gimana ya enaknya supaya bahwa ini kita mencoba mengumpulkan dalam konteks sejarah bencana dalam sepak bola itu seperti apa sih gitu. Ternyata banyak sekali yang bisa dikumpulkan gitu. Ada gunung meletus yang akhirnya berimbas kepada pertandingan Barcelona melawan siapa itu di Liga Champions, saya nggak lupa. Terus kemudian macam-macam Inter Milan, pesawat jatuh. Oh ya, Inter Milan. Terus pesawat jatuh, ada tragedi yang sangat mengenaskan. Jadi karena kami di Bonek Writer Forum itu kan bermacam latar belakang ya. Jadi ada yang memang ada yang sejarawan, ada yang pengajar, ada yang pegawai negeri, jurnalis. Jadi memang akhirnya diserahkan kepada setiap anggota untuk mengeksplor. Jadi dari sisi sejarah, dari sisi filosofis, kemudian mitigasi bencana juga ada gitu. Jadi gimana lewat buku ini kami mencoba namanya membuka kesadaran literasi ya. Jadi bahwa bencana itu apapun itu dampaknya kalau dalam sepak bola itu segitu hebatnya gitu. Sekarang aja misalnya klub mulai kebingungan gitu kan, pemain apalagi. Dan ketika nggak ada pertandingan, terus mereka ngapain gitu. Nah, di buku ini kami ada yang menuliskan tentang itu, tentang dampak-dampak COVID-19, kemudian ketika tragedi-tragedi yang lain pun, apa yang terjadi di klub, itu pun juga kami tuliskan. Ya harapannya adalah membuka ini sih. Kalau ngomong bencana sosial, ya berarti harusnya dari kitanya harus bisa mengantisipasi. Sejarah itu kan tercatat supaya kita belajar dari situ. Gitu. Nah, harapannya kalau ada buku ini, paling enggak itu kan menjadi suar gitu ya, menjadi tanda bahwa kalau misalnya COVID ini berlalu, itu bukan kemudian semuanya akan terjadi lagi gitu. Bisa jadi akan terulang lagi, dan itu yang sudah bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita alami. Nah, buku ini harapannya ke situ sih, jadi membuka kesadaran baru bahwa nanti bencana itu apa sih yang harus dilakukan dan bagaimana kita mengantisipasi. Lalu tanggapan buku ini ada dari pihak Persebaya seperti apa? Mendukungkah atau memberikan bantuan? Iya, sangat mendukung sih. Presiden klub Asrul juga salah satu yang bikin kata pengantar. Yang menarik di kata pengantarnya, Mas. Nanti kalau jenengan ini baca gitu, yang menarik itu kita menjadi tahu manajemen Persebaya itu ternyata ini, ya ini bocoran dari buku. Manajemen Persebaya itu sebagian besar adalah mantan-mantan
wartawan kan, wartawan Jawa Pos atau jurnalis, sehingga Azrul menuliskan di kata pengantar, kalau ada bonek writer forum, sebenarnya di klub Persebaya itu, di manajemen klub Persebaya itu pun juga ada manajemen writer forum gitu, katanya seperti itu. Karena apa? Ketika tidak ada pertandingan, maka semuanya akhirnya menulis gitu. Artinya ada data, mereka jadi melek data, melek statistik, terus kemudian belajar lagi dari awal. Istilahnya Azrul itu meriset, ngeset ulang kembali gitu. Jadi ya dampak positif dari COVID ini adalah semua kembali ke nol kan. Jadi kayak manajemen klub pun juga akhirnya membenahi klubnya mumpung masih vakum pertandingan, terus nanti membenahi hal-hal secara teknis. Itu yang disoroti oleh Azrul. Pada intinya dia sangat mendukung sih adanya buku ini. Secara moral ya itu tadi dukungannya lewat kata pengantar. Ini lagi masalah bonek ya. Bapak Chandra Wahyudi waktu itu jadi salah satu yang menyebut bahwa Liga 1 dihentikan di tengah seperti ini. Iya. Apa tanggapan bonek soal itu? Di satu sisi kami jelas sangat kangen melihat Persebaya bertanding gitu ya. Tetapi kami juga sadar bahwa kesehatan itu di atas semuanya lah, termasuk juga di atas sepak bola itu sendiri. Jadi kami kebanyakan malah merasa bangga ketika Persebaya mengutarakan hal itu. Jadi ketika ada berita tentang itu dan Persebaya salah satu yang lantang berbicara bahwa lebih baik dihentikan sajalah, toh juga enggak dampaknya juga masih terasa di Indonesia gitu, penanganannya juga masih belum maksimal. Justru bonek merasa bangga ketika klub memutuskan seperti itu. Jadi karena kami sendiri juga merasakan ya bagaimana ini ya beberapa liga luar kan juga melakukan seperti itu. Artinya enggak ya, meskipun kita ngomong sebagai bonek ya, bondo nekat ya, bukan berarti kemudian ya nekat mati beneran karena itu. Kalau bisa kita antisipasi ya kenapa tidak gitu kan. Jadi justru pandangan kami adalah kalau kami masih hidup pun kami masih tetap bisa melihat Persebaya gitu. Artinya kan berarti di situ kesehatan itu harusnya di atas pertandingan sepak bola itu sendiri gitu. Dan kami sangat ya saya tidak mengeneralisir ya, tapi sebagian besar bonek itu mendukung keputusan klub yang meminta untuk bertanding. Ya meskipun ini agak melenceng dari ini agak melenceng dari Persebaya dikit. Rivalitas antara Persebaya dan Arema itu adalah rivalitas paling panas di Indonesia. Mungkin yang bisa mengalahkan Persija gitu. Sebenarnya apakah Aremania menjadi representasi dari Malang dan bonek menjadi representasi dari Surabaya yang mengakibatkan masalah itu atau perseteruan itu gitu, atau dari timnya sendiri? Sebenarnya banyak versi ya yang menyebutkan bagaimana sih rivalitas terjadi. Memang harus kalau saya sendiri sih saya sangat pengen kalau misalnya ada riset yang menentukan awal itu. Tapi banyak sekali versi. Salah satunya kan sebenarnya ada versi yang menyebutkan sebenarnya bukan dikarenakan pertandingan sepak bola, lebih ke pergelaran musik kalau nggak salah. Terus kemudian mulai ada dalam tanda kutip perseteruan antar kota, karena yang berseteru di event musik itu adalah mereka yang nonton dari Malang gitu, dan Surabaya akhirnya berseteru. Nggak tahu lah versi yang mana gitu ya. Tetapi memang kalau bicara tentang rivalitas dalam sepak bola, ya mungkin sebagai contoh Persebaya dengan Arema, saya pikir banyak sekali faktor yang bisa kita lihat sebenarnya. Tidak hanya sekedar supporter sepak bolanya, karena bisa jadi juga banyak hal, entah itu ekonomi, entah itu sosial, budaya. Saya pikir itu menarik kalau kita ngomong rivalitas dalam sepak bola.
ada satu buku yang saya juga pernah membaca itu, saya lupa judul bukunya ya, tapi berbicara tentang rivalitas supporter sepak bola di dunia itu rata-rata malah memang sebagian besar tidak karena pertandingannya sebenarnya. Mereka berantem pun juga bukan karena semata-mata pertandingan atau kebanggaan klub, tapi ternyata lebih melihat apa itu istilahnya tuh, ada kebanggaan asal gitu. Jadi kebanggaan identitas yang berlebihan di situ. Sehingga memang bagi saya kalau kita bicara tentang rivalitas antara Persebaya dengan Arema, maka yang harus kita lakukan ya saya berpikir sih, saya nggak ngerti ini sampai kapan berakhir. apakah ini memang sengaja dipelihara atau seperti apa? Karena kan dulu juga pernah ada kan petinggi PSSI kalau nggak salah, kalau tidak ada rivalitas ya nggak menarik sepak bola. Padahal rivalitas yang kita inginkan kan sebenarnya rivalitas ya sekedar mendukung ini tidak mendukung itu, tapi bukan berarti kemudian terjadi konflik sosial gitu kan. Tapi terkadang ada pihak-pihak yang nggak tahu juga sengaja memelihara itu sebagai kepentingan politik atau kepentingan ekonomi, saya juga nggak ngerti ya. Artinya kan masih bisa dilihat lagi atau diteliti kembali. Itu aja sih Mas Ubed. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Sama-sama. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.